Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Pertiwi Gita Jaihani, kelas Manajemen Pendidikan Islam 3A dengan NIM 12620 721 3114 dengan nomor absen 38. Sebelumnya, saya di sini membuat video ini akan menjawab pertanyaan terkait UAS mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu Indah Komsiah. Langsung saja untuk soal yang pertama mengenai pengertian tujuan ruang lingkup dan juga pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk hingga mereka lulus sekolah, yakni dengan cara memberikan layanan pendidikan dengan sebaik mungkin. Kemudian tujuan dari manajemen peserta didik itu untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik supaya terciptanya kegiatan pembelajaran yang lancar dan juga tertib, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kemudian ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, pembinaan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi kegiatan, mutasi atau perpindahan, kenaikan kelas, dan yang terakhir ada konsep kelulusan. Kemudian pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik. Pada mata kuliah manajemen peserta didik ini sangat penting yang menjadi input, proses serta output dalam pendidikan itu ialah peserta didik. Nomor 2, mengenai pandangan tentang konsep dasar, fungsi, dan juga prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Untuk konsep dasar manajemen peserta didik itu merupakan proses pengaturan dan juga pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah, sehingga dapat membentuk perkembangan diri yang ada dalam peserta didik. Fungsi dari manajemen peserta didik itu yang pertama berkenaan dengan individual peserta didik, berkaitan dengan sopan santun pada peserta didik. Kemudian berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial pada peserta didik, berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan juga harapan peserta didik, dan yang terakhir berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Untuk prinsip yang pertama ada mengemban misi pendidikan, kedua mengupayakan dan juga mempertahankan peserta didik yang memiliki aneka ragam sifat. Kemudian yang ketiga, upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kemudian yang kelima, mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir ada fungsional bagi kehidupan peserta didik, yang mana memiliki arti memiliki manfaat yang berkeberlanjutan. Untuk soal nomor 3, mengenai apa maksud dari perencanaan peserta didik. Jadi, perencanaan peserta didik itu merupakan proses memikirkan ke depan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik, mulai dari ia masuk sampai hingga keluar pada suatu lembaga pendidikan itu. Kemudian soal yang keempat, pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik jika ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan juga sistem zonasi. Jadi pandangan saya terkait penerimaan peserta didik pada sistem
promosi. Jadi pada sistem promosi ini proses penerimaan peserta didik itu tanpa adanya seleksi. Jadi jika ada peserta didik yang mendaftar, maka langsung diterima semua dan tidak ada yang ditolak. Berbeda dengan sistem seleksi, yang mana pada proses penerimaan itu harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Yang mana pada seleksi itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Selain itu pada seleksi itu ada dua macam seleksi, yakni seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Kemudian sistem zonasi. Sistem zonasi itu proses penerimaan peserta didik secara adil dan juga transparan, yang mana telah ditetapkan dan telah disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Soal nomor 5 tentang efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan juga sosial emosional. Pertama, pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, yang mana pada saat bisa diambil contoh pada saat kegiatan tugas kelompok itu pastinya akan terjadi perubahan antar anggota kelompok. Dalam memenuhi tugas kelompok, siswa juga akan belajar menjadi seorang pemimpin, yang mana dalam memimpin itu harus bersikap baik terhadap anggotanya dan juga mampu mendengarkan pendapat atau usulan dari teman-temannya dengan baik pula. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan kemampuan, artinya setiap peserta didik itu pastinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap pelajaran. Bisa diambil contoh, yang satu ada yang pandai dalam bahasa, dan satu lagi ada yang lemah pada bahasa tetapi pandai di matematika, begitu juga sebaliknya. Kemudian pengelompokan berdasarkan sosial emosional, yang memiliki arti bahwasanya tidak semua peserta didik itu memiliki kematangan emosional yang sama. Tentunya memiliki sikap kematangan sosial yang berbeda-beda. Untuk itu, untuk membantu siswa dalam bentuk sosial emosional itu, guru dapat pula mengelompokkan mereka itu dengan cara melihat karakteristik atau melihat karakter yang ada dalam diri peserta didik itu. Soal ke-6 mengenai bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan juga jenis ketidakhadiran. Jadi, kehadiran itu merupakan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan juga mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif yang terjadi di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran itu merupakan ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan sekolah. Untuk rekap kehadiran itu ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan presensi sehingga menjadi lebih berguna, sifat dan juga isinya. Rekap kehadiran peserta didik itu disajikan dalam bentuk kolom ataupun grafik. Selanjutnya, adapun faktor kehadiran itu terdapat dua faktor. Faktor kehadiran itu terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal, yang mana pada faktor internal itu terjadi karena muncul dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal itu muncul misalnya dari lingkungan keluarga ataupun sekolah. Kemudian untuk soal ke-7 mengenai penjelasan singkat tentang disiplin kelas dan juga teknik pembinaan. Jadi disiplin kelas itu merupakan suatu keadaan yang teratur yang dimiliki oleh peserta didik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan teknik pembinaan itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks yang ditujukan pada peserta didik. Kemudian untuk soal nomor ke-8
Bagaimana cara mengelompokkan manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan peserta didik itu bisa bermutu dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, cara mengelompokkan peserta didik yang baik itu sehingga dapat tercapainya mutu pendidikan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama dengan pengelompokan friendship grouping, yang mana memiliki arti pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesukaan dalam memilih teman. Kemudian achievement grouping yang memiliki arti pengelompokan didasarkan atas prestasi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga ada aptitude grouping yang memiliki arti pengelompokan peserta didik itu yang didasarkan atas kemampuan dan juga bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pengelompokan yang keempat ada attention or interest grouping yang memiliki arti pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik. Kemudian pengelompokan yang terakhir ada intelligent grouping yang mana pada pengelompokan ini didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik. Soal nomor 9 mengenai pertanyaan bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan jika ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan juga macam-macam kenaikan kelas. Jadi menurut pendapat saya mengenai sistem zonasi, untuk saat ini itu terdapat pro kontra antara masyarakat, yang dimana pro-nya itu masyarakat setuju dikarenakan masyarakat itu merasa anaknya itu bisa sekolah di tempat favorit atau sekolah yang bisa dikatakan akreditasinya bagus, tanpa perlu melihat nilai UN seperti zaman dahulu. Jadi jika peserta didik atau anak tersebut mendaftarkan diri ke sekolah yang mereka inginkan, langsung diterima tanpa memandang nilai ujian nasionalnya. Akan tetapi juga terdapat kontra pada masyarakat yang mana dengan adanya jalur zonasi ini mereka itu merasa bahwasanya jika rumah mereka jauh dari sekolah atau lembaga pendidikan yang anaknya inginkan, akan tetapi terhalang oleh jarak, mungkin itu bisa jadi anak tersebut tidak diterima karena dengan alasan rumah mereka itu jaraknya itu jauh dengan sekolah yang ia inginkan, yang peserta didik inginkan tadi. Kemudian untuk pengelompokan peserta didik itu dibagi menjadi beberapa pengelompokan, diantaranya itu pengelompokan peserta didik dalam kelas, pengelompokan didik sesuai dengan bidang studi, pengelompokan spesialisasi, pengelompokan kredit, pengelompokan kemampuan, dan juga minat. Kemudian macam-macam kenaikan kelas. Bahwasanya seorang peserta didik itu dinyatakan naik kelas atau naik tingkat itu apabila telah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria berikut. Diantaranya itu mampu menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester atau yang terjadi pada 1 tahun pelajaran yang ia ikuti, dan juga mampu memiliki kriteria nilai yang baik terhadap nilai pendidikan dan juga nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Jadi bisa dikatakan naik kelas itu jika memenuhi 2 kriteria tersebut. Soal yang terakhir yakni mencari 2 abstrak skripsi tentang manajemen peserta didik. Jadi yang harus dipaparkan dalam video ini mengenai judul skripsi, fokus penelitian, dan juga hasil temuan penelitian. Jadi untuk skripsi yang pertama berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTSN 2 Surabaya. Jadi pada skripsi ini fokus penelitiannya itu mengenai bagaimana manajemen peserta didik di MTSN 2 Surabaya
kemudian bagaimana prestasi belajar manajemen peserta didik di MTSN 2 Surabaya, dan yang terakhir tentang bagaimana implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTSN 2 Surabaya. Setelah saya membahas tentang fokus penelitian, yakni selanjutnya mengenai hasil temuan penelitian. Jadi hasil temuannya yakni di MTSN 2 Surabaya itu memiliki manajemen yang mana di awal mula kegiatan awal masuk itu peserta didik melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum ia masuk ke tahap tes yang dilakukan untuk memilah peserta didik yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, yang memiliki tujuan agar bisa para guru itu agar bisa mampu melihat dan juga menilai apa saja potensi-potensi yang dimiliki atau yang ada dalam diri peserta didik. Lalu dilihat dari segi prestasi belajar siswa itu diperoleh dari hasil usahanya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk program yang dilakukan MTSN 2 Tuban yaitu dengan melakukan 2 kali penilaian dalam 1 semester. Implementasinya dengan melakukan penyaringan di awal sebelum masuk tahap tes dan juga merancang kegiatan-kegiatan yang berbasis religi dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Untuk abstrak skripsi yang kedua mengenai implementasi manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes, Kabupaten Brebes, dengan penulis Bayu Setia Abrori, yang mana pada skripsi ini fokus penelitian itu mengenai bagaimana penerimaan peserta didik di SDN 2 Brebes, kemudian bagaimana pengelompokan peserta didik di SDN 2 Brebes, kemudian bagaimana evaluasi hasil belajar manajemen peserta didik di SDN 2 Brebes. Jadi setelah fokus pada penelitian, kemudian hasil temuan yang terjadi yang pertama mengenai penerimaan peserta didik di SDN 2 Brebes itu membatasi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang dapat diterima hanyalah tipe slow learner atau lamban dalam belajar saja, karena disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang mungkin sangat terbatas. Kemudian pengelompokan peserta didik di SDN 2 Brebes, yakni dalam setting sekolah itu berdasarkan usia dan juga berdasarkan urutan abjad. Adapun dalam setting kelas, pengelompokan peserta didik itu disesuaikan dengan mata pelajaran dan kebutuhan yang ada. Kemudian evaluasi hasil belajar peserta didik di SDN 2 Brebes itu dilaksanakan dalam beberapa evaluasi seperti halnya uji ulangan harian, ulangan tengah semester, dan penilaian akhir semester. Hasil dari evaluasi belajar peserta didik ini akan dilaporkan dalam bentuk buku rapor yang diserahkan pada setiap akhir semester. Sekian hasil penyampaian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.